Bab 581, Bab 214, aku berdiri di dataran tinggi, menilaimu di bawah sinar matahari. Mencari tiket bulanan, kota abadi umur panjang, rumah tuan kota, dengan pakaian putih, beberapa ratus kultivator berjalan, dengan beberapa lusin peti mati diletakkan di udara di belakang mereka, perlahan bergerak menuju rumah tuan kota. Tindakan ini tentu saja menarik perhatian para kultivator kota abadi, dan banyak dari mereka mengenali identitas orang yang memimpin prosesi tersebut. Dia adalah Zhou Ning, kepala keluarga Zhou. Zhou Ning ditemani oleh seorang pria misterius berjubah yang wajahnya tersembunyi, dan para kultivator di kota itu tidak dapat menyimpulkan identitasnya, tetapi mereka yakin dia terkait dengan keluarga Zhou. Beberapa ratus orang dari keluarga Zhou membentuk barisan panjang, tidak ada satupun dari mereka yang berada di bawah tahap pembentukan fondasi. Hal ini menyebabkan kejutan besar di antara para kultivator kota abadi. Keluarga Zhou, yang biasanya rendah hati dan sederhana, sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, membuat orang-orang benar-benar terkejut. Beberapa orang berpikir lebih jauh, seakan-akan mengingat bahwa orang yang akhirnya berurusan dengan orang barbar barat di arena sebelumnya juga berasal dari keluarga Zhou. Dari sini, melihat ke arah mana keluarga Zhou menuju, banyak kultivator mengerjap, dengan pikiran menggelegak di benak mereka, mungkinkah? Pada saat ini, mereka merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, dan mereka mengikuti dari dekat di belakang garis keluarga Zhou. Memang, garis keluarga Zhou berhenti di depan gerbang City Lord Mansion. Keributan ini segera menarik perhatian para penjaga City Lord Mansion. Seseorang berlari ke dalam mansion untuk melaporkan situasi tersebut, dan para penjaga di gerbang segera menghentikan prosesi keluarga Zhou. Namun, anggota keluarga Zhou tidak menyerbu ke arah City Lord Mansion seperti yang dibayangkan para kultivator kota. Sebaliknya, mereka diam-diam menatap peti mati, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Setelah itu, Zhou Ning dan pria misterius berjubah itu duduk terlebih dahulu, dan kemudian terjadi keheningan. Situasi ini membuat orang-orang merasa semakin tidak biasa. City Lord Mansion bereaksi cepat, tetapi yang merespons bukanlah Feng Yuan dan Kei Yuan Child, melainkan Su Wu. Zhou Ning, apa yang coba kalian lakukan dengan pajangan ini? Apakah kalian semua mencoba menginjak-injak otoritas City Lord Mansion? Apakah ini tempat yang bisa kalian mainkan? Begitu kata-kata ini terucap, Zhou Ning hanya mendongak, lalu berdiri dan berjalan di depan peti mati yang sudah tersusun rapi. Ketika dia sampai di sebuah peti mati, dia melafalkan sebuah nama. Lantunannya tidak cepat, tetapi setelah melafalkan lusinan nama, dia tiba-tiba melangkah maju, dan menatap tajam ke arah Su Wu. Matanya tidak menunjukkan apapun kecuali niat membunuh. Su Wu, apakah kamu merasa menyesal? Putra-putra keluarga Zhou, yang merupakan inti emas di masa jayanya, hanya mengalami akhir seperti itu karena kamu cemburu. Sekarang mereka hanyalah makam kehormatan. Ketika kamu mengancam nyawa keluarga Zhouku, putra-putra keluarga Zhou adalah orang-orang yang pemberani dan berbudi luhur. Mereka harus melakukan pengorbanan terbesar untuk keluarga mereka. Mereka pergi hanya untuk melindungi garis keturunan keluarga Zhou, untuk menjaga kita tetap aman. Aku sudah pasrah dengan kenyataan itu, bagaimanapun juga, kamu adalah penguasa kota. Kami hanyalah keluarga kultivasi yang sederhana, apa yang bisa kami lakukan? Tetapi mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Keluarga Zhou juga menumpahkan darah untuk kota abadi. Ketika orang-orang barbar barat datang ke kota abadi untuk memprovokasi, siapa yang melangkah maju untuk menghadapi mereka, tanpa takut? Hidup dan mati, itu adalah anggota muda keluarga Zhou. Semua kultivator di kota bisa menjadi saksi. Pada titik ini, Zhou Ning tiba-tiba melolong panjang ke langit, lalu menunjuk Su Wu dengan jarinya. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa semua ini sebenarnya karena keinginan egoismu, yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan keluarga Zhou. Keluarga Zhou selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan di dalam istana tuan kota. Apa yang salah dengan ini? Mengapa kamu harus mencoba memusnahkan keluarga Zhou? Demi kedamaian kota abadi dan garis keturunan keluarga Zhou, aku tidak punya pilihan selain menelan pil pahit ini sehingga semuanya bisa kembali normal. Tetapi surga memiliki mata dan tidak membiarkan keluarga Zhou tetap dalam kegelapan, memungkinkan aku untuk secara tidak sengaja menemukan kebenaran. Karena keluarga Zhou harus mati, aku harus mencari keadilan bagi orang-orang keluarga Zhou dan mengungkap kedokmu yang tercela.
Pada saat ini, Su Wu sudah merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Pria misterius yang berjubah di samping Zhou Ning langsung melepaskan jubahnya, dan dalam sekejap, para kultivator di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Zhou Shen, siapa di kota abadi panjang umur yang bisa melupakan Zhou Shen? Saat itu, dialah yang menghadapi Western Barbarians di arena, menjaga martabat terakhir kota abadi. Tapi bukankah dia sudah mati di panggung sebelumnya? Dalam sekejap, semua orang menatap Su Wu, menunggu jawaban. Su Wu gugup, dengan keringat bercucuran di dahinya. Bagaimana Zhou Shen bisa bangkit? Bukan hanya dia, tetapi juga Feng Yuan dan Kai Yuan Child di dalam City Lord Mansion. Keduanya menatap Zhou Shen dengan tak percaya, hati mereka dipenuhi gelombang yang mengamuk. Bagaimana ini mungkin? Kematian Zhou Shen telah dikonfirmasi oleh mereka. Bagaimanapun, Cunyangzi, Pure Yang, adalah orang yang melakukannya secara pribadi. Bagaimana seorang Taois inti emas bisa bertahan hidup? Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa keadaan menjadi di luar kendali mereka. Namun, ketika mereka ingin menangkap Zhou Shen dan bertanya tentang apa yang terjadi, mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Berani bergerak, maka matilah. 4 kata sederhana ini membuat keduanya hanya dapat menyaksikan bagaimana keadaan berkembang di luar dugaan mereka. Namun, sekarang mereka dapat memastikan bahwa insiden ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi seseorang secara diam-diam mengaturnya, dan orang yang tersembunyi itu bahkan lebih kuat daripada tuan mereka. Apa yang harus dilakukan sekarang? Feng Yuan dan Kai Yuan Child saling bertukar pandang, tetapi pada titik ini, mereka tidak memiliki solusi. Niat membunuh orang yang berbicara tadi tidak disembunyikan sama sekali pada saat ini. Di luar City Lord Mansion, Zhou Shen mengungkapkan wajah aslinya, dan kemudian dia benar-benar melepas jubah linen putihnya, langsung memperlihatkan spiritual armor di bawahnya. Semuanya, fakta bahwa aku mampu bertahan kali ini adalah keberuntungan murni. Hanya dapat dikatakan bahwa orang yang menyerangku hari itu meremehkan kekuatan pertahanan spiritual armor di tubuhku. Spiritual armor. Banyak kultivator mendengar tentang ini dan segera menatap armor di tubuh Zhou Shen dengan mata terbuka lebar. Apakah ini spiritual armor yang legendaris? Namun, lebih banyak orang yang menekan keserakahan mereka dan menatap Zhou Shen dengan saksama. Mereka sangat tertarik dengan apa yang akan dikatakan Zhou Shen selanjutnya. Seperti yang diharapkan, kata-kata berikutnya akan mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Meskipun aku mampu bertahan hidup karena keberuntungan, aku terkubur dalam di bawah tanah saat itu, dengan hanya satu napas tersisa. Aku tidak punya kekuatan untuk memanjat keluar, jadi aku tidak bisa muncul untuk jangka waktu yang lama. Meskipun keluarga Zhou mengira aku sudah mati, mereka tidak menyesalinya karena apa yang keluarga Zhou lakukan adalah untuk menebus hutang mereka. Karena itu, keluarga Zhou hanya bisa menelan hasil yang pahit ini sendirian. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa Su Wu tidak akan membiarkan keluarga Zhou kami pergi dengan mudah. Orang ini sangat tercela. Dia melihat bahwa keluarga Zhou kami memiliki puluhan Taois inti emas dan merasa iri. Dia kemudian memaksa ahli inti emas keluarga Zhou kami untuk melakukan misi bunuh diri. Ledakan. Setelah mendengar ini, para kultivator di sekitarnya mulai berdiskusi. Ini tentang puluhan ahli inti emas. Apakah mereka berbicara tentang kekuatan keluarga Zhou yang luar biasa? Itu tidak terbayangkan bagi mereka, dan kata-kata Zhou Shen tidak berhenti di situ, tetapi terus berlanjut. Pada akhirnya, para ahli Golden Core keluarga Zhou saya meninggal dan tidak ada yang tahu. Sayang sekali semua rencana ini sampai ke telingaku. Dia tidak akan pernah mengira bahwa aku masih hidup di bawah arena tempat aku melawan orang barbar barat. Pada titik ini, Zhou Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya, melepaskan aura penuhnya, langsung mengalahkan semua kultivator di depan City Lord Mansion. Tahap Golden Core akhir, para kultivator di kota merasakan alam Zhou Shen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Tidak mengherankan bahwa Zhou Shen adalah kebanggaan kota abadi. Mereka bahkan mengerti mengapa Su Wu begitu bodoh hingga menyakiti keluarga Zhou sebelumnya. Kekuatan keluarga Zhou terlalu meresahkan. Jika Naschen Soul Master tidak dihitung, dikhawatirkan kekuatan City Lord Mansion tidak akan jauh lebih kuat dari keluarga Zhou. Tuduhan Zhou Shen berlanjut. Sayangnya, aku tidak mati. Semua yang kau lakukan tidak dapat disembunyikan, dan kau bahkan membuat kesalahan perhitungan.
Kau pikir jika daerah terpencil hancur sendiri, kau akan menuai keuntungan paling banyak, bukan? Biar kukatakan padamu, ini sama sekali tidak mungkin. Penghancuran daerah terpencil untuk mengisi kembali energi spiritual kota abadi sebenarnya paling bermanfaat bagi keluarga Zhouku. Alasannya adalah sebab dan akibat yang kusebutkan, di mana keluarga Zhou pernah berutang pada kota abadi. Itu karena keluarga Zhouku adalah garis keturunan sisa dari wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y. Kita masih dapat mewarisi dan bahkan berkultivasi secara normal di kota abadi hari ini. Semua ini karena kota abadi tidak lagi menyimpan dendam terhadap keluarga Zhouku. Karena alasan ini, selama bertahun-tahun, kami, keluarga Zhou, juga telah menumpahkan darah demi kota abadi, tidak pernah ragu, hanya untuk layak mendapatkan rahmat kota abadi. Kami, keluarga Zhou, tidak berani lupa untuk membayar hutang kami. Tapi Suhu, mengapa kau menjebak kami seperti ini? Sebelum aku pergi melawan orang barbar barat, bagaimana kau menjamin keselamatan keluarga Zhouku? Bahkan jika kau ingin menyingkirkan kami setelah kegunaan kami berakhir, bukankah hatimu harus begitu kejam? Mungkinkah suatu hari, demi dirimu sendiri, kau dapat melukai keluarga Zhou dengan cara yang sama seperti kau memperlakukan semua kultivator di kota abadi? Begitu kata-katanya jatuh, semua tekanan ada di pihak Suhu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ke arah Zhou Shen dengan marah, tetapi hatinya agak gelisah. Karena dia baru saja mengirim pesan kepada Tuan Kota Feng Yuan, dan tidak ada tanggapan, yang mana tidak mungkin terjadi di masa lalu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan Kota tidak membalasku? Dalam kegelisahannya, dia segera mencoba menenangkan dirinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang Naschen Soul Master. Dengan kekuatannya yang kuat, semua hal lainnya bisa diabaikan. Selama dia menang, apa yang bisa dilakukan keluarga Zhou bahkan jika mereka membuat lebih banyak masalah? Dengan pemikiran ini, niat membunuh Suhu menjadi dingin. Namun, dia sudah dibutakan oleh amarah dan kehilangan akal sehatnya. Jika itu adalah situasi normal, bagaimana dia bisa membiarkan Zhou Shen berbicara begitu banyak? Jelas bahwa indera keilahiannya telah dikendalikan secara tidak sadar oleh seseorang, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Jika pikirannya normal, bagaimana mungkin Suhu tidak menebak bahwa ada dalang di balik tindakan keluarga Zhou? Namun, Suhu, sepintar dia, tidak bereaksi sama sekali. Tuan Kota Feng Yuan, yang berada di dalam istana Tuan Kota, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya saat ini. Dia sudah melihat niat membunuh muncul dari hati Suhu. Namun, bagaimana mungkin keluarga Zhou berani menghadapi istana Tuan Kota secara langsung tanpa persiapan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa penyesalan di hatinya. Dia telah meremehkan keluarga Zhou sebelumnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, sayangnya, tidak ada penyesalan di dunia ini. Terlebih lagi, saat ini dia juga berada dalam situasi yang berbahaya. Dia terkunci erat oleh indera ilahi, dan tidak berani melakukan gerakan tambahan. Dia tidak pernah merasakan keinginan yang begitu mendesak untuk menerobos alam Taois kekosongan pemurnian. Apakah situasinya akan berbeda sekarang jika dia lebih kuat? Wajah anak Kei Yuan juga pucat. Dia berpikir lebih jauh. Apakah silsilah mencari kebenaran diam-diam melakukan sesuatu di bawah hidung mereka untuk membuat keluarga Zhou berani? Tunggu sebentar, orang yang menekannya dan Feng Yuan saat ini, jika itu adalah silsilah mencari kebenaran, mengapa mereka berjuang lebih awal? Untuk beberapa saat, hati anak Kei Yuan berantakan. Di depan rumah Tuan Kota, para kultivator di kota melihat bahwa Suhu tidak memiliki bantahan, dan ekspresi mereka langsung berubah, menatap Suhu dengan curiga. Keluarga Zhou sangat berterima kasih, mengapa Suhu bertindak sejauh ini. Pada titik ini, Suhu tiba-tiba bergerak, menyebabkan para kultivator di sekitarnya berseru kaget. Tidak peduli seberapa sedihnya keluarga Zhou, bagaimanapun juga, Suhu adalah seorang Naschen Soul Master. Mereka merasa seperti akan melihat darah berceceran di saat berikutnya. Tetapi keadaan tidak berkembang seperti itu, karena seseorang muncul di depan Suhu. Orang itu tidak lain adalah Liang Sheng. Dengan satu jari, dia menghentikan serangan Suhu. Pada saat ini, para kultivator di kota menyadari bahwa keluarga Zhou telah datang dengan persiapan. Mereka juga memperhatikan detail lainnya. Zhou Shen tidak bergerak sama sekali, dan sepertinya semuanya terkendali. Ketika Liang Sheng muncul,
kultivator independen dari kediaman keluarga Liang tidak dapat menahan diri untuk tidak minum segelas anggur, muridnya bahkan lebih berani dari yang dia kira. Dia memutuskan untuk muncul secara langsung dan menghadapi semua orang secara langsung. Dengan semangat heroik seperti itu, dia tidak diragukan lagi adalah muridnya. Tetapi dia tidak menganggap bahwa dialah sumber kepercayaan Liang Seng dalam tindakan ini. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Liang Seng di alam jiwa baru lahir berani melakukan ini? Di luar rumah tuan kota, Zhou Shen tiba-tiba berteriak lagi, "Su, jika keluarga Zhouku ditakdirkan untuk disakiti olehmu, maka kami akan mati berdiri. Hari ini, aku ingin darahmu membayar hutang darah." Pada saat ini, seseorang berdiri di depan Zhou Shen, dan suara omelan terdengar, "Apa gunanya mati seperti ini?" Begitu kata-kata itu jatuh, Zhou Shen langsung berlutut di hadapan orang itu dengan wajah berlinang air mata. "Jika bukan Liang Seng, siapa lagi? Senior, jika kamu tidak memberiku baju sirah alat roh sebelumnya, aku pasti sudah lama mati dan tidak akan pernah tahu ketidakadilan keluarga Zhouku. Jangan hentikan aku ingin mati bersama penjahat tercela ini, Su. Kita semua akan mati juga." Para kultivator di sekitar mereka menatap Liang Seng, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah baju zirah alat roh benar-benar hadiah dari orang di depan mereka? Sementara itu, Liang Seng menggelengkan kepalanya sambil mendesah, "Anak bodoh." Segera, dia melihatnya mengulurkan tangannya dan langsung mendorong Su mundur beberapa meter. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, "Aku bersedia memberimu spiritual device armor karena ketika Western Barbarian menantang Immortal City, hanya keluarga Zhoumu yang maju untuk melindungi kekayaan Immortal City kita. Karena kamu bersedia membela Immortal City kita tanpa rasa takut seperti ini, apa arti spiritual armor ini? Aku hanya tidak menyangka bahwa City Lord Mansion akan begitu tak tertahankan." Ketika keluarga Zhou dengan murah hati mengorbankan nyawa mereka di garis depan, berjuang untuk kota abadi, kalian menusuk mereka dari belakang, mencoba untuk memusnahkan keluarga Zhou hanya karena kalian takut dengan kekuatan mereka. Semua orang, apakah kalian pikir ada alasan seperti itu di dunia ini? Pada saat itu, dia adalah tuan kota, tetapi dia sangat picik dan cemburu. Tidak ada seorang pun di sekitar yang berani menanggapi, tetapi Liang Seng tidak peduli. Dia menatap Su lagi dengan kemarahan yang benar, seluruh tubuhnya tampak bersinar. "Tentu saja, aku tahu bahwa tuan kota Feng Yuan pasti juga telah ditipu oleh Su, kalau tidak, mengapa dia tidak muncul sekarang?" Ini menunjukkan sikap tuan kota Feng Yuan. "Su, kau orang tercela yang menendang seseorang ketika mereka jatuh. Hari ini aku akan membunuhmu atas nama penggarap kota abadi untuk melindungi ortodoksi kota abadi kita." Hah, mendengar kata-kata ini, para penggarap kota abadi juga menyadari bahwa, ya, karena kedua penguasa kota Feng Yuan belum berbicara sampai sekarang, bukankah itu berarti? Memikirkan hal ini, para penggarap kota abadi yang telah terdiam karena takut akan pembalasan Su sekarang mulai mendengar suara-suara dukungan yang sporadis. "Matilah pengecut pengkhianat." Awalnya, hanya sedikit yang berteriak, tetapi segera seluruh bagian depan rumah penguasa kota dipenuhi dengan suara-suara yang mengutuk Su. Meskipun roh Su sedang dikendalikan, dia sekarang menyadari situasinya tidak baik, dia telah diperhitungkan. Memikirkan hal ini, dia menatap Liang Seng dengan ekspresi mengerikan. Dalam konfrontasi kemarin dengan Chen Chen di keluarga Zhou, penggarap jiwa baru lahir inilah yang menyerang, menyebabkan mereka mundur tanpa hasil. Dia tidak menyangka bahwa Liang Seng masih berani memprovokasi dia hari ini, tampaknya, pihak lain lebih kuat darinya, tetapi dia tidak takut. Karena sebelumnya, sebagai persiapan untuk berhadapan dengan orang barbar barat di arena, Cunyangzi telah memberinya 1 atau 2 harta pure yang Heavenly Thunder. Pada saat Su memutuskan bagaimana cara membunuh Liang Seng, Zhou Shen tiba-tiba bergegas mendekat, kata-katanya putus asa. "Su, kembalikan nyawa anggota muda keluarga Zhouku." Sekarang, kekuatan Gold Core akhir Zhou Shen terbukti. Dia memang layak menyandang gelar kebanggaan kota abadi karena usianya baru sedikit lebih dari 200 tahun dan sudah berada di tahap Gold Core akhir. Dengan niat membunuh, Su menyerang Zhou Shen dan mendorongnya kembali sambil tetap waspada terhadap serangan Liang Seng. Pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa mata para penggarap kota abadi yang menatapnya telah sepenuhnya berubah. Dengan hukum kebebasan besar langit dan bumi dan hukum sebab akibat,
Liang Seng segera merasakan perubahan dalam keberuntungan Suhu. Seperti yang diharapkan, dengan berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan menghakimi Suhu, dia telah menggugah emosi para penggarap kota abadi dan memperoleh dukungan dari takdir kota abadi. Dia menarik semua penggarap kota abadi ke bawah sinar matahari, berdiri di atas landasan moral yang tinggi, dan melaksanakan rencana yang sempurna. Tanpa membuang waktu, Liang Seng langsung menyerang Suhu dengan telapak tangan, memperlihatkan tingkat kultivasinya. Tahap akhir jiwa baru lahir raja sejati. Suhu punya pikiran, memang begitu, tetapi untungnya dia sudah siap. Dalam sekejap, 2 pelet hitam terbang keluar dari lengan bajunya. Petir surgawi yang murni kota abadi umur panjang. Rumah Tuan Kota. Pada saat ini, Suhu tidak ingin lagi memberi keluarga Zhou kesempatan apapun, karena dia sudah terseret ke dalam rawa oleh cara cerdik keluarga Zhou. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia hanya akan menjadi lebih kotor. Jadi sekarang dia hanya punya satu cara, yaitu menghancurkan rawa secara langsung, dan tentu saja, tidak akan ada lumpur di tubuhnya. Melihat Liang Seng yang benar dan tegas di depannya, wajah Suhu dipenuhi dengan kebencian. Tampaknya dia seharusnya segera mengambil tindakan ketika dia melihat pihak lain di keluarga Zhou di masa lalu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada penghinaan seperti itu hari ini? Jika bukan karena campur tangan orang ini, bagaimana mungkin ada pertemuan seperti itu? Keluarga Zhou telah menerima nasib dibantai olehnya beberapa hari yang lalu. Namun hari ini, keluarga Zhou tiba-tiba bertindak melawan norma. Selain raja sejati jiwa baru lahir di hadapan mereka, siapa lagi yang bisa mengiranya? Ketika Suhu mampu mengendalikan posisi penguasa kota di kota abadi panjang umur dengan identitas orang sejati inti emasnya, itu sudah membuktikan kemampuannya. Tindakannya tidak akan pernah memiliki cabang tambahan, jadi ketika dia memutuskan untuk mengambil tindakan, dia langsung mengorbankan harta rahasia petir surgawi yang murni. Kalian semua pergilah ke neraka. Mulai sekarang, kota abadi panjang umur masih di bawah kekuasaanku, Suhu. Melihat wajah Suhu yang ganas dan kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya, waktu yang dibutuhkannya untuk membentuk segel tangan dan merapal mantra bahkan lebih cepat dari biasanya. Para kultivator kota abadi di sekitarnya belum bereaksi saat ini. Saat mereka masih memikirkan apa yang sedang terjadi sekarang, mereka melihat Suhu memurnikan 2 pil bundar hitam dan menembakkannya langsung ke Liang Seng. Kemudian mereka melihat awan gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Liang Seng, dengan energi kekerasan dan lampu listrik menyala di antara keduanya. Guntur dan kilat menari-nari seperti naga dan ular. Petir surgawi. Para kultivator kota abadi yang sebelumnya telah mengalami Feng Yuan melewati kesengsaraan surgawi segera menghubungkan situasi tersebut dengan pemandangan kesengsaraan Feng Yuan. Hanya saja kali ini, itu hanya badai petir lokal, tidak seseram kesengsaraan surgawi Feng Yuan. Pada saat berikutnya, petir mengamuk dengan hebat dan langsung menghantam Liang Seng. Pada saat ini, Suhu bahkan tidak melihat ke arah Liang Seng dan menatap para kultivator keluarga Zhou dengan ekspresi ganas. Sebelumnya, aku cukup baik untuk membiarkan kalian semua hidup, tetapi kalian tidak hanya tidak menghargainya, tetapi kalian juga mencoba menempatkanku dalam situasi hidup atau mati. Hari ini, saya akan memberitahu keluarga Zhou Anda bahwa ketika saya tidak mengambil tindakan sebelumnya, itu karena kebaikan dan belas kasih saya. Anda tidak menghargainya, dan konsekuensi buruk hari ini disebabkan oleh Anda sendiri. Begitu kata-katanya jatuh, Suhu punya pikiran, dan angin kencang bertiup kencang. Detik berikutnya, angin itu langsung menghantam keluarga Zhou. Dan target utama dari angin kencang itu sebenarnya adalah peti mati. Makam kehormatan para prajurit keluarga Zhou. Aku bisa membuat para prajurit keluarga Zhou mati tanpa mayat utuh, dan aku bisa membuat jejak mereka di dunia menghilang. Ini bukan hanya pelampiasan amarah tetapi juga peringatan untuk memperingatkan para kultivator kota abadi, siapakah penguasa kota abadi panjang umur itu. Penguasa kota Feng Yuan akhirnya akan pergi. Wajah Zhou Ning berubah drastis saat melihat ini, tetapi tidak ada tanda-tanda bahaya besar di hatinya. Dia hanya ingin melindungi peti mati itu. Meskipun rencana hari ini adalah untuk menghadapi Suhu, peti mati ini memang makam kehormatan para murid ahli inti emas keluarga Zhou. Peti mati itu tidak boleh hilang. Pada saat ini, Zhou Shen sudah bereaksi dan langsung berdiri di depan untuk melindungi mereka. Pada titik ini, Zhou Ning bukanlah tandingan Zhou Shen dalam hal tingkat kultivasi. Paling-paling, dia bisa setara dengannya.
Pada saat ini, Zhou Shen tentu saja harus berada di garis depan. Ini adalah sentimen para pengikut keluarga Zhou. Namun, sebelum para pengikut keluarga Zhou yang panik yang siap melawan sampai mati dapat mengambil tindakan, angin kencang yang tiba-tiba mereda dalam sekejap. Pada saat ini, para kultivator kota abadi di sekitarnya juga berseru, melihat siluet sosok emas di tempat di mana kesengsaraan guntur kiamat bersinar. Liang Seng benar-benar menahan harta karun rahasia guntur surgawi yang murni, yang telah dilemparkan Su Wu. Pada titik ini, Su Wu juga bereaksi, menoleh untuk melihat Liang Seng, yang disambar petir, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Kecuali pihak lain adalah seorang kultivator transformasi keilahian, mereka dapat menahannya menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengoperasikan guntur surgawi yang murni. Jika tidak ada kultivator jiwa baru lahir yang dapat bertahan hidup di bawah guntur surgawi yang murni. Bahkan Su Wu sendiri tidak dapat melakukannya. Tetapi fakta di depan mata mereka sangat tidak masuk akal bahwa Liang Seng benar-benar dapat menahannya. Ketika kesengsaraan petir mereda, lampu listrik telah menghilang, dan Liang Seng muncul di hadapan semua orang tanpa cedera. Tidak, para kultivator bermata tajam menemukan bahwa Liang Seng tidak benar-benar tidak terluka, karena beberapa bagian baju besi mulai jatuh dari tubuhnya. Puing-puing yang jatuh ke tanah sudah hancur. Pada saat ini, Liang Seng menunjukkan senyum mengejek pada Su Wu. Su Wu, kau pernah melihat baju Zira Spirit Device di tubuh Zhou Shen sebelumnya? Tidakkah kau pikir aku mungkin juga memiliki baju Zira Spirit Device kelas atas seperti itu? Saat dia berbicara, bagian terakhir dari baju zirah di tubuh Liang Seng benar-benar terlepas. Namun, sesaat kemudian, baju Zira Spirit Device baru secara otomatis menempel di tubuh Liang Seng. Desis. Para kultivator di sekitar kota abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mereka melihat ini. Berapa banyak baju Zira Spirit Device yang dimiliki oleh Raja Sejati Jiwa baru lahir yang misterius ini di tangannya? Kau, Su Wu benar-benar tidak menyangka hal ini. Siapa yang mengira bahwa pihak lain benar-benar akan memiliki baju Zira Spirit Device kelas atas seperti itu? Bagaimanapun, sudah terpuji bagi seorang kultivator untuk memiliki satu baju Zira Spirit Device. Sangat sedikit kultivator yang pernah mampu berkultivasi untuk menjadi master. Bagaimanapun, bahkan pemurnian pil dan pemurnian senjata membutuhkan orang-orang yang sangat berbakat. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini hanya mencoba-coba teknik ini setelah meningkatkan level kultivasi mereka. Meskipun kehidupan seorang kultivator tampak panjang, setiap menit dan bahkan setiap detik sangatlah berharga. Berapa banyak orang di dunia yang bersedia berusaha keras untuk mempelajari teknik pemurnian senjata? Sangat sedikit dari mereka. Kau benar-benar ahli dalam pemurnian. Su Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan tebakan ini, dan para kultivator di sekitarnya menatap Liang Seng dengan penuh semangat ketika mereka mendengarnya. Bagi seorang individu, menghabiskan banyak waktu untuk mengolah keterampilan tambahan seperti memurnikan senjata dan memurnikan pil mungkin tidak sepadan dengan usahanya. Namun, jika orang lain adalah ahli dalam keterampilan tambahan, seorang kultivator pasti akan memilih untuk berteman dengannya dengan sukarela, karena hanya dengan bertahan hidup seseorang dapat berbicara tentang jalur kultivasi, dan ramuan dan alat roh adalah cara terbaik untuk memastikan kelangsungan hidup. Apa pentingnya apakah aku seorang ahli pemurnian atau tidak? Hanya karena aku seorang ahli pemurnian, apakah kau akan bertobat dan tidak membunuh keluarga Zhou? Atau, jika aku bukan apa-apa, apakah hatimu akan tetap tenang tentang kemalangan keluarga Zhou? Kata-kata Liang Seng membuat Su Wu sangat tidak nyaman, karena pihak lain pasti ingin membunuhnya saat ini, jadi dia mencoba menggunakan opini publik untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, saat ini, baju besi alat roh pihak lain ada di tubuhnya, dan bahkan jika dia menggunakan petir surgawi yang murni, dia tidak akan bisa melukai lawannya. Jika demikian, seorang pria seharusnya bisa membungkuk dan meregang, dan dia seharusnya bersembunyi sementara dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan pihak lain. Tidak mengherankan jika Su Wu berpikir seperti ini karena insiden itu telah terjadi beberapa saat, dan baik Feng Yuan maupun Kei Yuan Child tidak muncul. Situasi ini telah membuat Su Wu mengerti bahwa pasti ada tangan tersembunyi di balik kejadian hari ini, dan jika dia terus menunda, dia pasti akan mati. Oleh karena itu,
Su Wu bahkan tidak ingin menjawab kata-kata Liang Seng saat ini dan diam-diam bersiap untuk melindungi dirinya agar tidak melarikan diri dari tempat ini dan mundur. Namun, saat Su Wu muncul dengan ide ini, Liang Seng muncul di depannya, masih dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Su Wu, kemana kau ingin melarikan diri sekarang? Hari ini darah harus dibalas untuk keluarga Zhou, kau tidak bisa melarikan diri. Dan kemudian Liang Seng tidak peduli, langsung menyerang Su Wu, dan karena jaraknya terlalu dekat, Su Wu hanya bisa memblokir secara tidak sadar. Karena jika dia tidak memblokir serangan lawan, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh lawan, dan Su Wu juga tahu bahwa jika dia hanya bertahan, dia akan mati. Namun, setiap kali dia mencoba menyerang lawan, dia akhirnya kembali tanpa hasil, yang membuatnya merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin itu adalah baju besi alat spiritual kelas atas lagi? Dia tidak bisa menembus pertahanan lawan, tetapi dia tidak lagi memiliki pure yang Heavenly Thunder, jadi apa yang bisa dia lakukan? Keluarga Zhou telah menipuku. Jika aku tahu bahwa ada seorang ahli pemurnian di belakangmu, aku tidak akan pernah berencana untuk membasmi para kultivator Golden Core keluarga Zhou-mu dengan begitu mudahnya. Su Wu tidak dapat menahan perasaan kasihan pada dirinya sendiri di dalam hatinya, mengetahui bahwa jika dia menyadari situasi ini, dia pasti akan menggunakan Tuan Kota Feng Yuan untuk secara tidak langsung memusnahkan keluarga Zhou tanpa meninggalkan satu pun yang selamat. Pada akhirnya, dia masih terlalu penyayang. Su Wu tidak dapat menahan perasaan menyesal di dalam hatinya. Sebagai murid dari garis keturunan Ling Xiaozi, dia lebih terampil dalam teknik dan mantra. Namun, pada saat ini, Liang Seng memilih untuk berpegangan padanya dan gemetar, seperti orang barbar barat. Tunggu sebentar. Pada pemikiran ini, Su Wu tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi, dan wajahnya berubah. Tampaknya dia telah mengabaikan sesuatu. Jelas bahwa lawannya lebih condong ke metode pelatihan horizontal. Berdasarkan tindakannya, mungkinkah lawannya berasal dari garis keturunan mencari kebenaran? Jadi, apakah yang disebut ahli pemurnian itu muncul lebih awal ketika dia berhadapan dengan Chen Chen di keluarga Zhou untuk melindungi garis keturunan mencari kebenaran? Kalau begitu, keluarga Zhou juga terlibat. Memikirkan hal ini, Su Wu merasa seolah-olah dia telah menangkap sedotan untuk menyelamatkan hidupnya. Garis keturunan mencari kebenaran adalah musuh bebuyutan Tuan Kota, dan dia masih memiliki secercah harapan. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Su Wu membuat gerakan yang kuat, mencoba untuk sementara waktu mengusir Liang Seng. Selama dia memberitahu Tuan Kota Feng Yuan dan yang lainnya bahwa mereka adalah sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat ini, Liang Seng dapat menahan ledakan tiba-tiba Su Wu tanpa mundur, tetapi dia tampaknya bekerja sama dengan Su Wu dan terhuyung mundur selangkah, memberi Su Wu kesempatan untuk berbicara. Tuan Kota, mereka adalah sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran. Ini adalah kesempatan emas untuk menangkap mereka semua. Tetapi kemudian tidak ada gerakan. Pada saat ini, Liang Seng berdiri di samping, bahkan tidak bergerak, hanya menatapnya dengan dingin, yang juga membuat Su Wu tenang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya dia telah ditinggalkan, tidak peduli apakah Tuan Kota Feng Yuan mengalami kesulitan atau jika mereka dipaksa untuk bertindak, itu berarti tidak akan ada perbedaan dalam hasil bagi Su Wu. Apakah aku akan mati hari ini? Su Wu melirik para kultivator di sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan, ejekan, penghinaan, dan bahkan sedikit kesenangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Liang Seng dan mendapati bahwa matanya dingin, dan hatinya setenang air. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Pihak lain benar-benar ingin membunuhnya dan menghancurkan jiwanya. Jalan menuju kultivasi penuh dengan pasang surut. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan menjadi saatnya bagi saya, Su Wu, untuk jatuh. Kalau saja kekuatan saya cukup. Namun, karena ini masalahnya, jangan berpikir bahwa keluarga Zhou juga akan mendapatkannya dengan mudah. Jika saya ditakdirkan untuk mati, mengapa tidak mengumpulkan bunga sebelum saya mati? Paling tidak, dia harus menyeret beberapa orang bersamanya untuk mati bersamanya. Para kultivator lahir di antara langit dan bumi, dan mereka harus mati dengan ledakan besar. Saya adalah penguasa kota abadi panjang umur. Pada saat Su Wu berteriak, Liang Seng juga tiba-tiba berteriak pada para penonton dari para kultivator kota abadi, tampak cemas. Semuanya, mundur. Dia ingin menghancurkan diri sendiri.
Begitu kata-kata ini diucapkan, para kultivator yang awalnya menyaksikan kegembiraan di sekitar mereka langsung panik dan buru-buru mundur, takut mereka akan menjadi korban yang dizalimi. Anggota muda keluarga Zhou juga mulai memindahkan peti mati kembali, hanya menyisakan Zhou Shen. Pada saat Liang Sheng membuka mulutnya, dia menjebak Zhou. Zhou Shen bereaksi pada saat ini dan membantunya dari samping, dengan baju besi alat roh di tubuhnya menjadi jaminan terbesarnya dia memasang ekspresi serius. Begitu pula Liang Sheng, tampak seolah-olah mereka tidak berani membuat satu kesalahan pun. Saat para kultivator di sekitar mereka mundur dengan panik, mereka bergerak maju, membuat mereka menonjol seperti jempol yang sakit. Betapa beraninya para pengikut keluarga Zhou. Tanpa disadari, untaian keberuntungan mulai berubah lagi. Mata Liang Sheng menyipit, dan kemudian dia terus berpura-pura panik. Tetapi Liang Sheng hanyalah seorang Naschen Soul True Monarch, dan dia dan Zhou Shen tidak dapat menghentikan ledakan diri Suwu, kecuali mereka adalah ahli transformasi keilahian, dan bahkan saat itu, mereka perlu bersiap untuk menghentikan Suwu. Pada saat ini, Liang Sheng menatap Zhou Shen. Meskipun mereka tidak dapat menghentikan Suwu dari penghancuran diri, mereka dapat membawanya jauh dari tempat para anggota muda keluarga Zhou berada. Kediaman Tuan Kota. Liang Sheng nyaris tidak berhasil mengucapkan 3 kata ini, dan Zhou Shen segera mengerti apa yang dimaksudnya. Ia bekerja sama dengan Liang Sheng dan membawa Suwu ke kediaman Tuan Kota. Ini juga berkat fakta bahwa setelah aura belantara menyatu dengan kota abadi, Zhou Shen telah memperoleh sesuatu dari berlatih metode pelatihan horizontal, jika tidak, ia tidak akan mampu melakukan ini. Sebenarnya, Suwu seharusnya bersikap tegas dan langsung menghancurkan dirinya sendiri, tetapi jiwanya tiba-tiba menjadi grogi, memberi Liang Sheng waktu. Liang Sheng tampak panik di permukaan, tetapi sebenarnya, semuanya berada di bawah kendalinya. Ia sedang melakukan pertunjukan untuk dilihat semua orang, termasuk kultivator independen Xi Zai yang tersembunyi. Kemudian, ketika ia dan Zhou Shen memegang Suwu di udara di atas pusat kediaman Tuan Kota, jiwa Suwu langsung kembali jernih. Ia masih tidak tahu di mana ia berada, dan menurut pikiran sadar terakhirnya, ia langsung menghancurkan dirinya sendiri. Mari kita semua mati bersama. Ada sedikit kegilaan di sudut mulut Suwu sebelum kematiannya. Bahkan jika dia meninggal, bisa membawa begitu banyak orang bersamanya membuatnya puas. Lagi pula, tidak setiap kultivator memiliki spiritual device armor, tetapi ketika dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri, sebuah suara marah terdengar di telinganya. Suwu, apa yang sedang kamu lakukan? Suwu segera sadar, tetapi dia sudah menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah hal terakhir yang dia dengar di bawah kesadarannya yang jernih. Lupakan saja, aku akan mati. Aku tidak peduli dengan akibatnya. Jika bukan karena kelambananmu, aku tidak akan sampai pada hal ini. Ledakan. Untuk beberapa saat, suara keras bergema di seluruh Longevity Immortal City saat kekuatan peledakan diri Suwu menyebar ke seluruh kota. Di pusat ledakan, kekuatan pure yang Heavenly Thunder tidak jauh berbeda dari yang baru saja ia gunakan. Namun, saat ini, perisai cahaya transparan muncul dan menjebak kekuatan ledakan dalam jarak beberapa inci. Tuan Kota yang perkasa, saat ini, spiritual device armor milik Liang Sheng dan Zhou Shen hancur, tetapi mereka masih berhasil bertahan hidup. Namun sebelum mereka bisa bersukacita karena selamat, mereka berteriak sesuai dengan rencana mereka sebelumnya. Sebelumnya, para kultivator kota abadi yang melarikan diri akan mundur dengan panik. Namun ketika mereka mendengar teriakan Liang Sheng dan Zhou Shen yang memuji Tuan Kota yang perkasa, mereka segera berhenti. Segera, sorak-sorai memenuhi kota, bercampur dengan kutukan. Suwu pantas mati, karena ia telah mencoba untuk menjatuhkan mereka semua bersamanya. Hati mereka harus dihukum. Dengan pemikiran ini, mereka masih agak takut. Jika keluarga Zhou tidak bergerak hari ini dan Tuan Kota Feng Yuan telah pergi, bukankah Suwu akan mengubah kota abadi panjang umur menjadi jalan buntu? Tidak akan ada jalan maju untuk kultivasi mereka. Bagaimanapun, keluarga Zhou dibunuh dengan kejam oleh Suwu hanya karena mereka mendapatkan beberapa kultivator Golden Core lagi. Apa yang akan terjadi saat giliran mereka tiba? Namun saat sorak-sorai memenuhi kota, Feng Yuan dan Kai Yuan Child tidak muncul. Bahkan seluruh City Lord Mansion pun hening. Tidak seorang pun tahu bahwa Feng Yuan berharap dapat membunuh semua orang dari keluarga Zhou dan Liang Sheng di tempat. Hari ini, City Lord Mansion telah kehilangan muka,
tetapi ia tidak punya pilihan selain menyeringai dan menanggungnya. Itu karena master tersembunyi di balik layar adalah seseorang yang tidak dapat ia provokasi saat ini. Namun saat ini, ia telah melaporkan masalah tersebut kepada Capital City Soul Song. Master tersembunyi di balik layar setidaknya adalah karakter seperti Refinement Void Dao Monarch. Orang kuat seperti ini tidak mungkin muncul begitu saja tanpa informasi apapun. Di luar City Lord Mansion, saat para kultivator dari Immortal City bersorak, Liang Sheng menemukan bahwa ia dan Zhou Shen telah memperoleh beberapa helai kekayaan lagi. Kali ini, Liang Sheng langsung menyerap kekayaan itu ke dalam laut kesadarannya. Namun, sengaja atau tidak, Zhou Shen menerima lebih banyak rejeki. Dengan rejeki yang ditambahkan padanya, Qi Zhou Shen berangsur-angsur meningkat. Pada saat ini, Liang Sheng tiba-tiba mendapat pencerahan. Inilah tujuan dari kompetisi dinasti abadi dan zaman kemasan. Ternyata dia tidak perlu bersembunyi dan berkultivasi dalam keputusasaan, dia bisa menjadi protagonis, dan ini bahkan merupakan jalan yang harus dia ambil di zaman kemasan. Dengan kultivator Zizai yang independen mendukungnya, dia, seorang jiwa baru lahir kecil, juga bisa berjuang untuk masa depan kota abadi umur panjang. Sudut gelap, Chen Chen dengan hati-hati menyembunyikan jejaknya. Hari ini adalah perubahan besar di kota abadi, dan dia telah menyaksikan semua keributan di depan istana Tuan Kota. Pada saat ini, dia penuh dengan kegembiraan di dalam hatinya. Para master jiwa baru lahir yang telah muncul di keluarga Zhou hari itu mungkin sebenarnya adalah sekutu. Tentu saja, ini hanya kemungkinan. Bagaimanapun, sikap mereka hari itu tidak ramah, tetapi mungkin juga untuk menghindari menarik perhatian istana Tuan Kota. Tetapi bagaimanapun juga, Chen Chen memiliki sedikit kepercayaan diri, karena dia telah menyaksikan pertempuran antara Liang Sheng dan Su Wu selama ini, dan dia melihat setiap detail pertarungan mereka dengan sangat jelas. Pihak lain jelas menggunakan metode garis keturunan mencari kebenaran hari ini, menghargai hukum abadi, hanya saja garis keturunan mencari kebenaran lebih menghargai teknik pertempuran. Jadi, kematian Su Wu sebenarnya bukanlah kejutan terbesar. Yang membuat Chen Chen lebih bersemangat adalah reaksi dari City Lord Mansion. Kali ini, mereka benar-benar memilih untuk menahan amarah mereka dan tidak mengatakan apa-apa, membiarkan keluarga Zhou pergi dengan aman. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa City Lord Mansion jelas memiliki beberapa kekhawatiran, dan Chen Chen menduga bahwa itu mungkin dukungan dari tetua. Itulah sebabnya Chen Chen sangat bersemangat saat ini. Dia ingin menghubungi Pei Linyu sesegera mungkin untuk melihat apakah mereka dapat setuju untuk bernegosiasi dengan keluarga Zhou lagi. Sekaranglah saatnya bagi mereka untuk bekerja sama dengan tulus. Namun, dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya diawasi oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Feng Yuan tidak akan berani bertindak gegabah, tetapi Liang Sheng mengendalikan segalanya. Liang Sheng dengan cepat menyingkirkan Chen Chen, hanya mempertahankan perasaan mendasar tentangnya. Selama ada situasi apapun, dia dapat mengetahuinya pada saat pertama. Mencari silsilah kebenaran, tidak penting sekarang. Mansion Liang Sheng. Di halaman, kultivator independen Zizai sedang berbaring. Di kursi santai, minum anggur dengan santai, dan Liang Sheng juga berada di sampingnya, menyeruput anggur juga, dan mereka berdua tampak riang. Hanya Huang Yifan yang berdiri di samping, dengan jujur melayani mereka berdua. Namun, melihat penampilan Liang Sheng dan kultivator independen Zizai, dia tidak bisa tidak berpikir. Pasangan guru dan murid ini memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Belum lagi hal lain, hanya sikap santai dan riang mereka yang agak mirip, membuat orang kagum dengan hubungan mereka. Tepat saat itu, kultivator independen Zizai tiba-tiba berbicara. Murid, apakah kamu memperoleh sesuatu hari ini? Liang Sheng menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, apakah ada keuntungan atau tidak, itu tidak masalah selama hatiku senang. Kata-kata ini membuat mata kultivator independen Zizai berbinar, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tampaknya muridnya telah memperoleh hal yang paling penting. Kultivasi harus bebas. Sekte kita, terlebih lagi, harus bebas dan tidak terkendali. Tampaknya muridku telah mencapai beberapa keberhasilan dalam kultivasi teknik kebebasan agung surga sempurna. Oleh karena itu dia telah berubah dari sifatnya yang berhati-hati dan waspada. Itu layak menjadi satu-satunya transmisi sekte kita. Meskipun teknik kebebasan agung surga sempurna mungkin tidak tampak luar biasa, mereka yang tidak berada di jalur yang sama tidak dapat memasuki level pemula.
Hambatan dalam proses kultivasi bahkan lebih sulit daripada teknik lainnya, bahkan tanah suci tidak akan berani mencobanya. Memikirkan hal ini, kultivator independen Zizai menghela nafas sedikit. Sayang sekali dia bertemu murid ini terlambat. Karakternya seharusnya tidak seperti ini. Jalan kultivasi seharusnya tentang kesenangan dan dendam, tetapi di bawah gerbang bebas, fokusnya adalah pada hati daripada tindakan. Selama muridnya bisa bebas, semuanya beres dan tidak perlu diganggu. Namun, jika muridnya ingin benar-benar bebas dan mendapatkan kembali kebebasannya, saya khawatir itu akan memakan waktu lama, tetapi sebagai seorang guru, saya akan berada di sisinya, menyaksikan hari ketika dia mencapai kebebasan besar. Memikirkan hal ini, dia cukup puas dengan masalah istana tuan kota kali ini. Kematian Suhu dianggap pantas, setidaknya itu menghilangkan beberapa hambatan di hati muridnya dan membawa keadaan pikirannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kultivator independen Zizai tidak dapat berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Suhu. Di bawah bakat kebodohan lugu Liang Seng, tidak ada hambatan untuk teknik kebebasan besar surga sempurna, itu hanya membutuhkan waktu. Pada saat ini, Liang Seng tiba-tiba mengajukan pertanyaan lain. Guru, jika ada hari ketika kekuatanku tidak mencukupi dan aku dipaksa oleh kultivator lain, apa yang harus aku lakukan? Mendengar ini, kultivator independen Zizai pertama-tama menyesap anggurnya, lalu berkata perlahan, suaranya tidak keras, tetapi cukup tegas. Pertama, hiduplah, karena hanya dengan hidup kita bisa bebas. Ketika kita mati, semuanya berakhir, dan tidak ada pembicaraan tentang kebebasan. Kultivasi adalah untuk melepaskan diri dari belenggu. Karena kita belum berhasil dalam kultivasi dan belum terbebas dari belenggu, yang disebut paksaan hanyalah melakukan hal-hal yang sesuai dengan situasi, dan itu semua demi kebebasan yang besar di masa depan. Jadi, dalam aturan, kita tidak perlu terlalu banyak berpikir. Hati kita harus bebas sebagai kultivator gerbang bebas, dan kita adalah satu-satunya yang mengejar jalan kebebasan di dunia yang penuh dengan makhluk hidup ini. Oleh karena itu, seperti yang Anda katakan, jika Anda menghadapi paksaan, ketika kekuatan sangat besar, dan ketika kita harus berkompromi, ingatlah satu kalimat saja. Naga tersembunyi di jurang, jalan. Kebebasan, fokuslah pada hati, bukan pada tindakan. Sama seperti kehidupan Anda sebelumnya, yang tampaknya terus-menerus melayang, itulah sebabnya saya ingin Anda sebebas mungkin. Baru saja, ketika saya bertanya kepada Anda tentang kultivasi Anda terhadap teknik kebebasan agung surga sempurna, saya sebenarnya ingin memberitahu Anda bahwa Anda masih dalam keadaan pikiran pertama. Apakah tindakan Anda didasarkan pada hati Anda atau tidak? Tentu saja, sekarang kamu sudah mengambil langkah pertama, dan mulai sekarang, kamu bisa fokus pada hati tanpa harus fokus pada tindakan, jadi. Pada saat itu, Liang Seng berpikir dia akan mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia ditampar ringan di kepala oleh kultivator independen Zizai. Jadi semua hidangan lezat ini milikku sekarang, kamu harus segera kembali berkultivasi. Alammu tidak cukup tinggi, dan kamu masih berpikir kiri dan kanan. Hari ini, kamu telah memasukkan takdir kota abadi ke dalam tubuhmu, bukankah seharusnya kamu menggunakan teknik kebebasan agung surga lengkap untuk mengeksplorasi teknikmu yang paling mahir daripada membuang-buang waktu mengobrol denganku? Sebelum Liang Seng sempat bereaksi, ia dengan lembut dituntun ke kamar tidurnya. Duduk di dalam kamar, Liang Seng tak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum sebelum duduk bersila dalam kesejahteraan abadi. Hari ini, ia memutuskan untuk membuat lelaki tua itu bahagia. Bagaimanapun, jelas bahwa ia senang dengan penampilannya. Faktanya, metode kebebasan agung Zhou Tian hanyalah sebuah bantuan bagi Liang Seng. Teknik-teknik kunonya telah menyatu dengan fondasi kultivasinya dan tetap tak tergoyahkan. Di halaman, kultivator independen Zizai masih menikmati anggurnya. Ia tak dapat menahan diri untuk memuji makanan lezat yang disiapkan oleh Huang Yifan. Huang tua, keterampilan memasakmu patut dipuji. Terima kasih atas pujianmu, Guru Agung. Rumah Zhou. Pada saat ini, Zhou Ning dan Zhou Shen berada di kamar Jin Kuan-Xiu, duduk di kedua sisi. Zhou Ning menatap Zhou Shen dengan heran. Bagaimanapun, Zhou Ning tidak tahu Zhou Shen masih hidup. Bagaimana mungkin dia tidak gembira dengan kebangkitan bakat keluarga Zhou? Hari ini, di luar istana penguasa kota, keluarga Zhou menarik perhatian semua orang. Jadi, setelah sehari,
semua penggarap kota abadi mengetahui tentang keluarga Zhou. Sebelumnya, tidak ada anggota keluarga Zhou yang membayangkan mereka bisa menjadi pusat perhatian. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga mereka akan pernah mencapai hari ketenaran seperti itu. Merasa sangat terharu, Zhou Ning merasakan banyak tekanan sebagai kepala keluarga. Namun kemudian ketika dia melirik Zhou Shen, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Keluarga Zhou dapat berharap untuk menikmati kedamaian selama ribuan tahun, karena Zhou Shen, yang masih sangat muda, sudah hampir mencapai inti emas sempurna. Dia pasti memiliki potensi untuk mencapai alam jiwa baru lahir dalam kehidupan ini. Karena dia memiliki banyak kesempatan untuk mencoba dan memperbaiki kesalahan apapun, dia benar-benar sangat muda. Mengenai pil jiwa baru lahir, bahkan jika mereka harus menggunakan semua sumber daya keluarga, itu harus diprioritaskan untuk Zhou Shen. Tanpa ada kejutan, dia kemungkinan akan menjadi master jiwa baru lahir pertama dari keluarga Zhou di kota abadi. Zhou Ning berterima kasih kepada Liang Sheng ketika dia memikirkan hal ini. Untungnya, senior itu menyukai Zhou Shen. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhou Shen akan memiliki pertemuan yang begitu beruntung, memperoleh baju zirah spiritual kelas atas yang memungkinkannya bertahan hidup dalam situasi yang mematikan. Tentu saja, dia masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Sambil menatap Jin Kuan-Siu, dia bertanya dengan lembut, "Leluhur, setelah hari ini, apakah City Lord Mansion benar-benar tidak akan membalas dendam pada kita?" Mereka akan melakukannya, tetapi mereka tidak berani menggertak kita secara berlebihan. Mulai sekarang, hanya akan ada persaingan yang adil. Apakah keluarga Zhou takut dengan tantangan terbuka? Setelah mendengar ini, Zhou Ning segera menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Zhou Shen juga berbicara, "Patriark yakinlah, City Lord Mansion tidak akan bertindak gegabah. Kalau tidak, kita akan menemui City Lord hari ini." Zhou Ning sebenarnya sudah tahu tentang ini. Lagi pula, di bawah prinsip, mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, tidak ada indikasi berbahaya. Dia hanya secara tidak sadar takut karena prestise City Lord Mansion yang sudah lama ada. Namun, untuk melangkah maju, kita dari keluarga Zhou harus berhati-hati dan waspada. Kita tidak boleh menjadi sombong dan agresif. Tindakan pencegahan yang telah diatur sebelumnya tetap tidak berubah. Kita tidak boleh menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Lagi pula, sekarang adalah era keemasan, apapun bisa terjadi. Kata-kata Jin Kuan-Siu mendapat persetujuan Zhou Ning. Melangkah dengan hati-hati memang lebih baik bagi keluarga Zhou. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Leluhur, apakah kita perlu menutup pintu untuk tamu dalam beberapa hari mendatang? Jin Kuan-Siu segera menggelengkan kepalanya. Di era keemasan ini, karena kita sudah memasuki permainan, kita tidak bisa bersembunyi lagi, jika tidak, kita hanya akan membodohi diri sendiri. Anda harus tetap membiarkan murid-murid rumah tangga mempersiapkan lebih banyak. Peristiwa hari ini membuktikan bahwa hanya kekuatan yang memberi Anda suara di kota abadi. Pada saat ini, ada gemerisik di luar gerbang rumah besar Zhou. Pengunjung itu tidak berusaha menyembunyikan kehadiran mereka. Leluhur, abaikan mereka. Silsilah mencari kebenaran ini tidak ada hubungannya dengan kita. Bahkan jika mereka adalah keturunan dari silsilah kita, itu semua di masa lalu, abaikan mereka. Ya, Jin Kuan-Siu memberitahu Zhou Ning untuk mengusir Chen Chen yang ada di luar, lalu menoleh untuk melihat Zhou Shen, "Sener, mulai sekarang Anda harus fokus pada kultivasi Anda dan berusaha untuk mencapai alam jiwa baru lahir sesegera mungkin. Saya merasakan bahwa kedamaian di kota abadi tidak akan bertahan lama lagi." "Guru, yakinlah, murid Anda mengerti." Dengan kepergian Zhou Ning, Zhou Shen tidak lagi bersembunyi dan memanggil Jin Kuan-Siu dengan sebutan "Guru". Ia setuju dengan perkataan Jin Kuan-Siu, sekarang memang zaman keemasan. Persaingan antara anak-anak berbakat pasti akan meledak. Kota abadi, tempat tersembunyi. Saat ini, Chen Chen memasang ekspresi jelek di wajahnya. Keluarga Zhou jelas tidak ingin bertemu dengannya, menunjukkan keengganan mereka untuk berhubungan dengan silsilah mencari kebenaran. Namun di mata City Lord Mansion, terlepas dari bagaimana mereka mencoba melepaskan diri, tindakan seperti itu sangat naif. Bahkan jika mereka tidak menghubunginya, apakah fakta bahwa mereka adalah keturunan dari Seeking Truth Lineage akan berubah? Namun, Pei Linyu menenangkannya saat ini, "Adik junior, jangan terburu-buru. Masalah ini butuh waktu.
Mereka telah terpisah dari Seeking Truth lineage kita terlalu lama, tetapi saya percaya bahwa mereka memang memiliki garis keturunan Covered Sky, jadi suatu hari, mereka pasti akan berubah pikiran. Kita hanya bisa berharap begitu. Saudara Pei, saya ingin tahu apakah ada berita dari tetua. Apakah kita terlibat dalam masalah City Lord Mansion? Pei Linyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Namun, apapun yang terjadi, tindakan keluarga Zhou hari ini telah membuat City Lord Mansion waspada agar tidak melukai tikus itu karena takut memecahkan vas, jadi mereka seharusnya tidak menargetkan kita untuk saat ini. Selain itu, Su Wu, manajer sebenarnya dari City Lord Mansion, sudah meninggal. Orang biasa Feng Yuan itu harus mengulur waktu. Kita harus memanfaatkan waktu ini dan segera mencari urat nadi tambahan dari gereja semua makhluk. Begitu kita menemukannya, kita mungkin dapat mengungkap lebih banyak misteri. Saudaraku, yakinlah, aku sudah meminta Little Five untuk menyusup ke para kultivator kota abadi untuk mencari petunjuk tentang sekte semua makhluk hidup. Itu bagus. Setelah Chen Chen mengucapkan selamat tinggal dan pergi, menatap langit malam yang luas di hadapannya, Pei Linyu merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Apakah zaman keemasan ini akan membawa kesempatan bagi garis keturunan pencari kebenaran untuk melihat fajar? Kediaman Tuan Kota. Di bawah naungan malam, Feng Yuan dan anak Kei Yuan berdiri saling berhadapan, setelah menerima tanggapan dari lagu jiwa ibu kota. Namun, segala sesuatunya tampak lebih rumit dari yang mereka perkirakan, oleh karena itu Ling Xiaozi menasihati mereka agar tidak melakukan tindakan gegabah. Feng Yuan tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Mungkin mereka seharusnya tidak memancing dengan tali panjang untuk menangkap ikan besar karena sekarang badai berada di luar kendali mereka dan tampaknya mustahil untuk diakhiri. Rekan Taois Feng Yuan, tampaknya kita tidak boleh menyentuh silsilah mencari kebenaran untuk saat ini. Sampai kita memastikan siapa yang mendukung keluarga Zhou, aku tidak akan merasa tenang. Yakinlah, sesama Taois, saya juga merasa bahwa kita tidak boleh mengambil tindakan gegabah saat ini. Selain itu, jika silsilah mencari kebenaran menginginkan sesuatu, mereka akan mengambil tindakan. Dengan melakukan itu, mereka pasti akan mengungkap kekurangannya. Kita mungkin terlalu percaya diri sebelumnya, itulah sebabnya kita mengalami kemunduran. Namun, jika mereka ingin bersaing secara adil, bagaimana mereka akan menanggapi jika istana penguasa kota kita menerima sekutu tambahan dari para kultivator transformasi keilahian dan transformasi roh? Anda benar sekali, sesama Taois. Namun, indera keilahian mereka tidak dapat memahami mengapa keluarga Zhou berani bertindak begitu arogan tanpa Chen Chen terlihat. Mereka tidak dapat memahami modus operandi keluarga Zhou. Atau apakah mereka juga tidak menyadari kemunculan master pemurnian jiwa baru lahir? Apalagi, orang yang menarik tali dari belakang. Apakah benar-benar seperti yang dikatakan tuan mereka, bahwa seorang perwakilan Tanah Suci menarik tali di belakang layar? Rumor mengatakan bahwa seorang perwakilan Tanah Suci akan membantu anak-anak berbakat yang menjadi incarannya, yang juga merupakan alasan sebenarnya mengapa mereka tidak berani bertindak gegabah. Namun, jika keluarga Zhou benar-benar disukai oleh perwakilan Tanah Suci, maka bukankah aku pernah dianggap sebagai anak berbakat juga? Yang bisa dikatakan adalah, di era keemasan ini, banyak sekali anak berbakat yang bersaing satu sama lain, benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Malam berlalu, dan fajar pun tiba. Di depan rumah Liang Seng, ada kesibukan yang luar biasa. Menjadi master pemurnian pasti melibatkan pemurnian senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya dapat memurnikan alat roh yang sukses. Mempertimbangkan hal ini, mereka tidak menaruh harapan tinggi untuk mendapatkan alat roh. Mereka hanya ingin memperoleh senjata ajaib yang kuat, yang mungkin tidak disukai oleh sang master, untuk memberi mereka lebih banyak keamanan. Adapun apa yang dipikirkan oleh City Lord Mansion, mereka tidak peduli. Karena hukum tidak menyalahkan orang banyak. Mengapa mereka bertindak sendiri? Pada saat ini, semua orang diam-diam setuju dan bergegas maju, berjaga di luar pintu. Semakin banyak orang di sana, semakin mereka merasa yakin karena, bahkan jika master pemurnian tidak senang, dia tidak akan menargetkan seorang pun. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk mendapatkan senjata ajaib yang disempurnakan oleh master, mereka akan mendapat untung besar. Apakah Liang Seng akan keluar? Jika dia tidak keluar, biarlah. Itu hanya taruhan. Di mansion,
Kultivator independen Zizai memandang Liang Seng dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia ingin tahu tentang bagaimana muridnya akan menangani situasi saat ini. Cara paling sederhana adalah dengan mengirim semua orang pergi, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, karena Liang Seng membunuh Suwu kemarin, dia telah memperoleh nasib kota abadi. Menyingkirkan para kultivator kota abadi sekarang berarti menderita kerugian. Tetapi jika mereka menyetujui permintaan para kultivator di luar, bahkan jika muridnya memiliki persediaan alat spiritual yang cukup, apa yang dapat ia capai? Ia tidak mungkin dapat memuaskan semua orang. Perlu diketahui, orang tidak takut akan kelangkaan tetapi distribusi yang tidak merata, oleh karena itu keputusan ini tidak lebih baik daripada yang sebelumnya, di mana tidak ada yang diberikan sama sekali. Namun, takdir saat ini berbeda. Di era keemasan ini, bagi para kultivator, taplak lagi merupakan persaingan untuk takdir langit dan bumi, jika tidak sekarang, kapan lagi? Liang Seng tahu bahwa diamnya gurunya merupakan ujian baginya. Namun, ia telah mempertimbangkan hal ini ketika ia mengungkapkan identitasnya sebagai master pemurnian. Ia lebih siap daripada yang dibayangkan oleh kultivator independen Zizai, jadi Liang Seng bangkit dan langsung keluar. Setelah keluar, ia tetap diam dan hanya diam menatap semua orang yang ada di luar. Di bawah tatapannya yang dingin, semua orang perlahan menjadi tenang. Untuk beberapa saat, ada keheningan yang mematikan. Baru kemudian Liang Seng berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Semuanya, kurasa aku mengerti mengapa kalian ada di sini. Namun, sayangnya, jika kalian ingin mendapatkan senjata ajaib yang kusempurnakan, itu mustahil. Mendengar ini, kerumunan itu langsung berbisik-bisik. Namun, Liang Seng tetap tenang dan kalem, yang dengan cepat menenangkan kerumunan itu. Karena sejak aku memulai kultivasi tambahan dalam pemurnian senjata, aku hanya punya satu tujuan. Jika aku tidak bisa memurnikan alat roh, maka itu adalah benda yang tidak berguna. Karena itu, satu-satunya yang tersisa bersamaku adalah alat roh. Tapi, berhenti sejenak di titik ini, Liang Seng menyeringai. Dia sangat akrab dengan taktik negosiasi ini. Di masa lalu, di pasar liar, dia telah membuat alkemis kultivasi longgar menerimanya secara sukarela sebagai tuannya. Sebelumnya, metode kebebasan agung surga sempurna telah sedikit menyadarkannya, selama zaman keemasan, melibatkan diri dalam beberapa sebab dan akibat belum tentu merupakan hal yang buruk. Terutama dengan kultivator independen Zizai di sisinya, Liang Seng dapat bertindak lebih berani. Para dewa harus bergantung pada seseorang. Para kultivator kota abadi juga ikut serta, mengawasi Liang Seng dengan saksama, ingin tahu bagaimana ia akan mengantar mereka. Di bawah antisipasi ini, Liang Seng akhirnya berbicara. Saya bersedia memurnikan alat roh untuk para kultivator kota abadi. Dengan melakukan ini, saya berharap semua kultivator dapat mencari keabadian dan bertanya tentang jalan. Kerumunan menjadi gempar, dan Chen Chen, yang tersembunyi di antara kerumunan, matanya berbinar. Anda masih mengatakan Anda bukan dari silsilah mencari kebenaran. Kota abadi umur panjang, rumah besar Liang Seng. Pada saat ini, semua kultivator yang berdiri di luar gerbang rumah besar itu memasang ekspresi tercengang karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit paha mereka, takut bahwa mereka salah dengar. Memurnikan alat-alat roh untuk kita. Bagaimana ini mungkin? Sementara mereka ragu-ragu, Liang Seng tidak peduli dengan reaksi mereka dan terus berbicara. Tentu saja, aku punya syarat untuk melakukannya. Jika kalian ingin aku memurnikan alat-alat spiritual, kalian harus menyediakan semua bahannya, dan aku tidak menjamin bahwa aku akan berhasil melakukannya. Bagaimanapun, mereka yang percaya, datanglah, mereka yang tidak percaya, jangan pedulikan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan alat-alat spiritual tidak pasti, dan kalian tidak bisa terburu-buru. Mengenai siapa yang akan kumurnikan alat-alat spiritual, aku hanya akan mempertimbangkan urutan kedatangan, terlepas dari latar belakang siapapun. Dunia ini adil untuk muda dan tua. Setelah berbicara, Liang Seng, tanpa menunggu para kultivator di luar bereaksi, langsung menempelkan selembar batu giok di luar gerbang mansion. Kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke dalam mansion, sementara Huang Yifan berdiri di gerbang. Para kultivator kota abadi akhirnya sadar kembali, dan melihat Liang Seng akan menghilang, mereka tanpa sadar ingin mengikutinya untuk bertanya lagi. Namun, saat berikutnya,
mereka tiba-tiba tidak bisa bergerak karena tekanan yang kuat, yang langsung menyadarkan mereka. Master jiwa baru lahir. Tanpa diduga, pelayan master pemurnian juga seorang master jiwa baru lahir. Secara naluriah, mereka tidak lagi meragukan kata-kata Liang Seng. Karena mereka tidak dapat terus bertanya, mereka melangkah mundur untuk melihat slip giok di gerbang. Setelah membacanya, mata mereka berkedip karena takjub saat slip giok itu berisi daftar bahan-bahan yang sangat rinci yang dibutuhkan untuk memurnikan alat-alat roh. Pada saat ini, para kultivator yang berpikir dengan cepat berbalik dan pergi, tetapi yang lain dengan reaksi yang lebih cepat adalah keluarga-keluarga kultivasi yang bersembunyi di dekatnya, mengamati situasi. Mereka telah mengumpulkan banyak bahan alat roh setelah membangun kembali kota abadi dan mewarisinya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, mereka semua memiliki satu pikiran di hati mereka, tidak peduli seberapa tinggi risikonya, semuanya sepadan dengan alat roh. Bagaimanapun, ini adalah alat roh. Alat roh bahkan bisa lebih berharga bagi mereka untuk dikejar, karena perjalanan kultivasi penuh dengan kesulitan, dan para kultivator pasti menghadapi kematian suatu hari nanti. Namun, peralatan roh dapat diwariskan untuk melindungi keselamatan keluarga. Belum lagi, jika Zhou Shen, si jenius dari keluarga Zhou, tidak memiliki baju besi peralatan roh, bagaimana mungkin dia bisa selamat sebelumnya? Tak lama kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa di depan rumah besar Liang Seng, dan Huang Yifan dengan tenang menutup gerbang utama. Saat kembali ke halaman, dia melihat kultivator independen yang riang, Zizai, dan Liang Seng, sedang berbaring di kursi santai. Sungguh santai. Rumah besar tuan kota. Saat ini, Feng Yuan berdiri di depan lebih dari 30 kultivator, yang terlemah di antaranya berada di alam jiwa baru lahir pertengahan, dengan beberapa di tahap transformasi keilahian. Mereka adalah bala bantuan dari Sol Song dari ibu kota, yang baru saja tiba hari ini. Feng Yuan hanya mengajukan beberapa pertanyaan sepintas kepada mereka sebelum memerintahkan para pelayannya untuk memulai pesta untuk menghormati mereka. Dengan dukungan mereka, kota abadi akan terbebas dari kekhawatiran untuk sementara waktu. Karena dalang di balik ini mengaku menginginkan persaingan yang adil, dia akan menyetujuinya. Jadi, meskipun dalang itu benar-benar perwakilan tanah suci, dia tidak bisa campur tangan dan melanggar aturan. Tanah suci tidak akan berat. Sebelah dan menutup mata, sambil minum anggur, Feng Yuan menyipitkan matanya, memikirkan keluarga Zhou. Tunggu dan lihat, di dalam kota abadi. Sementara Feng Yuan dan Kei Yuan Child menghibur bala bantuan mereka dengan minuman, jalan-jalan dan toko-toko di kota itu sangat ramai. Sebelumnya, hanya sedikit orang yang tertarik untuk memurnikan bahan di berbagai toko, tetapi sekarang para kultivator menyambarnya dengan panik. Bahkan untuk bahan-bahan bermutu tinggi, selama Anda berani mengutip harga, mereka berani membeli. Dalam waktu singkat, mereka yang kaya akan sumber daya dengan gila-gilaan membeli bahan-bahan pemurnian, sementara mereka yang memiliki anggaran terbatas mulai menjelajah untuk menemukan bahan-bahan yang cocok. Bagaimanapun, tidak ada yang berpikir untuk menyerah mengumpulkan bahan-bahan, dan pikiran semua orang sangat mirip. Ini adalah alat-alat roh. Tidak seorang pun tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup mereka, jadi jika mereka tidak berusaha untuk itu sekarang, kapan lagi mereka akan melakukannya? Jadi ketika Feng Yuan menerima berita itu, ekspresinya berubah, menjadi sangat galak, tetapi dia segera kembali ke sikap tenangnya yang biasa. Memurnikan alat-alat roh untuk para kultivator kota abadi. Itu taktik yang sangat bagus. Apakah ini tantangan bagi otoritas kota abadi tanpa perlu takut? Feng Yuan segera menebak niat Liang Seng, dia ingin memanfaatkan situasi untuk memenangkan hati orang-orang. Tetapi bagaimana mungkin Feng Yuan membiarkan Liang Seng berhasil? Siapa cepat dia dapat? Dengan pikiran itu, dia bertukar pandang dengan Kei Yuan Child, dan mereka berdua memahami ide masing-masing dan tertawa. Mereka kemudian melihat ke arah para kultivator di aula sebelum secara acak memilih satu. Teman Taois Li Chang, aku ingin tahu apakah kamu bisa pergi ke jalan Feng He nanti. Aku akan memberimu beberapa bahan pemurnian tambahan, dan jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin mendapatkan alat roh. Alat roh. Naschen Sol True Monarch Li Chang adalah salah satu kultivator yang dikirim oleh Capital City Sol Song untuk memperkuat kota abadi. Oleh karena itu, mereka telah mendengar tentang situasi di kota abadi. Namun, dia baru saja tiba di kota abadi hari ini dan menikmati keramah tamahan Feng Yuan,
jadi dia tidak menyadari berita yang disebarkan oleh Liang Seng. Begitu Feng Yuan berbicara, Li Chang menjadi bersemangat karena situasi spesifik itu terpancar ke dalam pikirannya. Li Chang langsung senang dan bertekad. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada para kultivator lainnya, mengambil tas penyimpanan yang diberikan oleh Feng Yuan, dan bergegas pergi dengan gembira tanpa penundaan. Feng Yuan dan Kei Yuan Child memperhatikan kepergiannya yang tergesa-gesa, melihat ke arah rumah besar Liang Seng dengan senyum dingin di hati mereka. Kau masih ingin terus membingungkan hati orang-orang. Aku akan membuatmu kehilangan istrimu dan menghancurkan pasukanmu. Jika bukan karena para ahli di belakangmu, kau pasti sudah mati sejak lama. Pikiran Feng Yuan sederhana. Ia ingin memonopoli hak untuk memurnikan alat-alat roh. Ketika para kultivator kota abadi akhirnya memiliki cukup bahan alat roh dan mengetahui Liang Seng tidak dapat membantu mereka memurnikan, bagaimana perasaan mereka?